warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kami dari kelompok 1 dapat menampilkan hasil analisis kami dalam video presentasi kali ini. Adapun tema yang kami angkat pada kali ini yaitu analisis Bank PNM Syariah, dan anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siva Zahra Silvanas sebagai moderator. Yang kedua ada Aura Angel Lestari. Yang ketiga ada Wildan Wijaya Kusuma. Dan yang keempat ada Muhammad Bintang. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Angel Lestari dengan NIM 2402010067. Saya di sini akan memaparkan materi yang pertama yaitu PNM Syariah. Apa sih PNM Syariah? PNM Syariah yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro dan perempuan pelaku usaha kecil. Selanjutnya, menawarkan pembiayaan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah, mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya ada visi PNM Syariah. Visi PNM Syariah menjadi lembaga pembiayaan syariah terdepan, mendorong pemberdayaan ekonomi mikro dan perempuan, memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Selanjutnya ada prinsip syariah, ada 2, ada murabahah dan mudharabah. Apa sih murabahah? Murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli, di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Ini memastikan transparansi dan keadilan. Selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah adalah kontak investasi di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini mendorong kewirausahaan. Selanjutnya ada studi kasus, contoh studi kasus analisis pembiayaan dan dampaknya, peran PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan perekonomian. Sebuah studi di Desa Pal, Kecamatan Bermani, Ulu Raya, mengkaji bagaimana pembiayaan dari PNM Mekar Syariah digunakan untuk modal usaha oleh ibu-ibu bersejahtera, seperti membeli bibit pertanian, pupuk, dan alat bercocok tanam. Studi ini mengevaluasi peran pembiayaan tersebut dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat setempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri pertama. Untuk selanjutnya, pemateri kedua dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan kinerja dan dampak sosial PNM Syariah. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi mikro secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. Kelebihan dan tantangan Bank PNM Syariah. Sistem syariah menawarkan keadilan, transparansi, dan prinsip syariah. Fokus ekonomi mikro memberdayakan masyarakat kecil dan perempuan pelaku usaha. Untuk studi kasus, contohnya studi kasus analisis pembiayaan dan dampaknya peran PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan perekonomian. Sebuah studi di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani, Ulu Raya mengkaji bagaimana pembiayaan dari PNM Mekar Syariah digunakan untuk modal usaha oleh ibu-ibu prasejahtera, seperti membeli bibit pertanian, pupuk, dan alat bercocok tanam. Studi ini mengevaluasi peran pembiayaan tersebut dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat setempat, perilaku nasabah, dan pemanfaatan dana.
Sebuah penelitian menganalisis perilaku nasabah perempuan terhadap pinjaman PNM. Hasilnya menunjukkan sebagian besar nasabah menggunakan dana untuk modal usaha 50%, sedangkan sisanya 30% untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah atau tabungan. Dampak pandemi COVID-19. Studi perbandingan di Lombok Barat menganalisis kelancaran pembayaran angsuran pinjaman nasabah sebelum dan selama pandemi. Hasilnya menunjukkan pembayaran lebih lancar sebelum pandemi. Analisis kepuasan nasabah. Sebuah studi di PNM Makaar Syariah Cabang Bacu Kiki. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas hasil pemaparan dari pemateri kedua, dan yang selanjutnya yaitu pemateri ketiga. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan salah satu isi dari materi yang akan kami presentasikan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Wijaya Kusuma dengan NIM 2402010066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi produk. Produk di dalam PNM Syariah yaitu ada 4 kata kunci. Yang pertama ada Mekaar Syariah, yaitu pembiayaan untuk perempuan pelaku usaha mikro. Yang kedua ada Ummi Syariah, yaitu dukungan pembiayaan untuk usaha kecil. Yang ketiga ada tabungan wadiah, yaitu simpanan aman berbasis syariah. Yang keempat yaitu program pelatihan, yaitu edukasi dan pendampingan bagi pengusaha. Untuk selanjutnya yaitu ada program unggulan dari PNM Syariah ini, yaitu ada 4 kunci utama dari program unggulan tersebut. Dari program unggulannya yaitu yang pertama pemberdayaan, yang kedua ada pendampingan, yang ketiga ada literasi, yang keempat ada CSR. Untuk pemberdayaan, yang pertama yaitu meningkatkan peran perempuan pelaku usaha. Yang kedua ada pendampingan, yaitu tentang program pelatihan bisnis berkelanjutan. Yang ketiga ada literasi, yang itu meningkatkan pemahaman keuangan syariah. Dan yang terakhir ada CSR, yaitu tanggung jawab sosial berbasis syariah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya, Bank PNM Syariah berperan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi umat melalui prinsip keuangan syariah. Dengan berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, PNM Syariah menjadi contoh nyata bahwa ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis Bank PNM Syariah. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan yang telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.